Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Kali ini kita akan membahas salah satu topik fundamental dalam dunia struktur data, yaitu binary search tree atau yang sering disingkat dengan BST. Kalau kamu sedang belajar struktur data dan algoritma atau sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian, tes coding, atau wawancara kerja di bidang teknologi, maka video ini bisa jadi referensi yang sangat bermanfaat untuk kamu. Nah, mungkin beberapa dari kalian masih bingung dengan istilah tree atau pohon dalam konteks komputer. Tree di sini bukan pohon yang tumbuh di alam, ya, tapi struktur yang digunakan untuk menyimpan data secara hierarkis. Tree terdiri dari node-node dan salah satu jenis yang paling sering digunakan adalah binary search tree. Kenapa sih kita perlu belajar BST? Karena struktur ini sangat efisien untuk melakukan operasi seperti pencarian data, menambah data, dan menghapus data. Bahkan dalam banyak sistem di dunia nyata, seperti sistem basis data, compiler, hingga fitur autocomplete di mesin pencari konsep yang digunakan, itu tidak jauh dari struktur seperti BST. Baik, di video ini saya akan pandu kamu mulai dari penjelasan konsep dasarnya, visualisasi animasi lewat situs visualgo.net, hingga kita akan mengimplementasikan sendiri dalam menggunakannya. Dan tentu saja semua ini akan dikemas dengan cara yang simpel dan mudah dimengerti serta cocok untuk pemula. Jadi pastikan kamu tonton sampai akhir ya, karena kita juga akan membahas tips penting dan contoh sederhana yang bisa kamu coba sendiri. Yuk langsung saja kita mulai materi pertamanya. Baik, sekarang kita masuk ke materi pengantar pohon pencarian binary search tree atau BST. Ini sesuai ada struktur data fundamental yang menggunakan pencarian, penyisipan, dan penghapusan data. Operasi ini efisien dengan waktu rata-rata 0 log n. BST banyak digunakan dalam database dan kompilator. Lalu, apa itu pohon pencarian binar atau definisi dari BST? Pertama ada struktur node. Setiap node memiliki paling banyak dua anak, kiri dan kanan, dan memiliki kunci unik, yaitu setiap node memiliki nilai kunci yang beragam. Setelah ada aturan kiri, yaitu nilai anak kiri harus lebih kecil daripada induknya, dan aturan kanan yaitu nilai anak kanan harus lebih besar dari induknya. Selanjutnya kita ada properti kunci BST atau aturan utamanya, yaitu yang pertama adalah aturan kiri. Semua node di subpohon kiri kurang dari induknya. Angka-angka yang lebih kecil itu dimasukkan di bagian paling kiri. Dan ada aturan kanan yaitu semua node di subpohon kanan lebih besar daripada induknya. Pada aturan ini semua angka-angka yang lebih besar daripada induknya harus berada di yang paling kanan. Lalu ada recursive yaitu property. Ini berlaku untuk setiap subpohon dalam BST. Kenapa sih ada aturan ini? Karena aturan ini dapat menjamin data tetap terurut. Ini memungkinkan pencarian yang sangat efisien. Lalu ada operasi dasar. Yang pertama itu ada penyisipan atau insertion. Pertama itu ada langkah-langkah penyisipan seperti pertama dimulai dari akar, membandingkan nilai yang baru ingin dimasukkan. Lalu pindahkan ke kiri jika nilai itu lebih kecil dan ke kanan jika nilai itu lebih besar. Lalu melanjutkan hingga menemukan posisi 0. Lalu menyisipkan node baru sebagai node daun. Lalu ada kompleksitas waktunya, rata-rata 0 H atau 0 log N. Kasus terburuknya itu ada log 0N untuk pohon miring, bisa dikasih contoh seperti menyisipkan 25 ke pohon 50, 30, dan 70. Maka angka 25 akan ditempatkan di kiri 30.
Yang selanjutnya ada operasi dasar pencarian atau search. Ini untuk mencari angka-angka di binary search tree. Pertama dimulai dari akar, bisa membandingkan nilai target dengan node saat ini. Lalu bisa mengarahkan pindah kiri jika targetnya lebih kecil dan kanan jika lebih besar. Lalu ada hasilnya yaitu berhenti jika node ditemukan atau nol, tidak ada. Kompleksitas waktu rata-rata 0H atau 0 log n. Mencari 70 di pohon 50, 30, 70, 25. Maka akan langsung ke anak kanan 50. Karena nilai 70 ini ada di sebelah kanan 50. Selanjutnya ada operasi dasar penghapusan atau deletion. Pertama itu ada not down, menghapus not langsung tanpa masalah jika penghapusnya itu ada di daun. Lalu ada juga di bagian kedua itu satu anak dengan cara mengganti not dengan anak tunggalnya. Lalu yang ketiga itu ada yang dengan contoh dua anak mengganti dengan penerus in order. Lalu hapus penerus tersebut. Ini operasi yang paling kompleks. Dengan contoh menghapus angka 50 dari pohon 50, 30, 70, 25, 35. Maka akan menggantinya dengan 70 atau 35. Kompleksitas waktu 0. Lalu di pohon ini juga terdapat metode penelusuran atau transversal method. Ada tiga jenis di metode penelusuran ini. Yang pertama yaitu in order, dari kiri lalu ke akar lalu ke bagian kanan. Masukkan output terurut, menaik misal 25, 30, 50, 70. Reorder, akar kiri, kanan, berguna untuk membuat salinan pohon. Post order, kiri, kanan akar, berguna untuk menghapus pohon dari bawah. Setiap metode mengunjungi setiap node hanya sekali, tidak bisa lebih dari sekali. Lalu apa sih keunggulan pohon pencarian biner? Pertama ada efisiensi rata-rata, pencarian, penyisipan, penghapusan, 0 log n. Kedua, datanya terurut, penelusuran and order otomatis terurut. Tiga, ada fleksibilitas dinamis, yaitu ukuran pohon tumbuh dan menyusut sesuai kebutuhan. Keempat, ada pencarian cepat, yaitu lebih cepat dari linked list. Ada pula kekurangan dan tantangan pada BST. BST dapat menjadi miring seperti linked list jika data disisipkan terurut. Ini membuat kompleksitas waktu menjadi 0R. Pohon miring. Solusi dari pohon miring adalah pohon seimbang otomatis atau biasanya yaitu AVL tree atau red black tree. Kemudian ada overhead memory. Membutuhkan lebih banyak memori untuk pointer. Lalu yang selanjutnya ada kompleksitas. Implementasi bisa sulit, bisa rumit, terutama penghapusan dua kali. Kasus penggunaan dan aplikasi BST. Pertama ada indeks database, bisa mempercepat pencarian data. Misalnya Btrace. Yang kedua ada tabel simbol kompilator, menyimpan informasi tentang variabel dan fungsi. Yang ketiga ada set dan kamus, menyimpan koleksi elemen unik dan pencarian cepat. Keempat, ada sistem bekas digunakan dalam beberapa struktur directory. Nah, itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan saya jelaskan lewat visual dulu. Baik, sekarang kita sudah masuk pada binary search tree-nya. Pertama-tama kita akan mencoba di bagian traverse-nya. Yang pertama ada in order. Pertama in order itu dimulai dari 7, 17, 27, 52, 55, lalu 61, 64. Kemudian akan berjalan ke 65, 66, 69. Dan akan berlanjut ke bagian 73, 75, 82, 98.
pada bagian in order ini dia memiliki prinsip yaitu dimulai dari yang terkecil hingga ke terbesar dengan sistem menaik. Di sini ada kode programnya yaitu pertama dengan if this is null, lalu dia akan return, lalu in order left, this is this, dan in order right. Kemudian pada transfer reorder, pertama dia akan mulai dari 73, 65, 52, 17, 7, 27. Kemudian pada 61, 55, dan 64. Lalu pada 66 dan 69. Kemudian akan berjalan lagi ke daerah 82, 75, dan 98. Sini ada kode programnya. If this is null, return, this order left, dan order right. Pada order ini sistemnya semua angka yang dilewati akan diambil. Lalu yang terakhir itu ada post order. Pada post order ini dia dimulai dari 7 ke 7, 27, 17. Lalu ke 6 ke 55, ke 64, lalu 61 dan 52. Kemudian akan ke 69, lalu ke 66, kemudian ke 65, kemudian ke 75, ke 98, ke 82, kemudian 73. Ada post order ini memiliki prinsip yaitu anaknya akan diambil terlebih dahulu, kemudian ke bagian induknya. Nah, di sini ada kode programnya yaitu if this null, return, post order left, kemudian post order right, lalu visit this. Yang kita akan coba menggunakan fitur search. Ada, coba kita cari angka 61. Kita cari. Sini angka 61-nya akan ditemukan. Setelah 73, 65, 52, lalu akan menemukan 61. Dengan kode program yaitu if this null, return null, else if this key set value, return this, else if this key, lalu set value, source right, else source left. Kemudian kita akan memasukkan fitur insert. Di sini kita akan memasukkan angka 81. Kita coba. Kita akan melakukan 81. 81 akan ada di bagian sebelah kanan dari 75. Pada bagian ini memiliki kode program yaitu if insertion point is found, lalu akan memiliki create new vertex, kemudian if value to be insert lebih kecil dari this key, lalu go left. Else if value to be insert lebih besar daripada this key, lalu dia akan go right. Else increment frekuensi. Lalu pada bagian kita akan ke bagian remove. Lalu kita remove angka 82. Di sini 82 akan di remove dan diganti dengan angka 98, yaitu di sebelah kanan 82 tadi. Karena angka 98 ini lebih besar daripada 82 dan lebih besar juga daripada 75, maka 75 ada di sebelah kirinya 98. Dengan kode programnya yaitu start for v if v offset as flag lebih besar daripada 1, decrement by 1. Else if v is a left, remove left v. Else if as 1 field, bypass v. Else replace v with successor. Baiklah, itu merupakan
hasil cobaan saya di Visual Code Net. Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang binary search tree. Kita sudah membahas mulai dari konsep teorinya, melihat langsung bagaimana BSD bekerja melalui animasi, hingga menuliskan sendiri kode programnya dari awal. Jadi, apa saja yang kita pelajari hari ini? Pertama, kita memahami bahwa BSD adalah struktur data pohon biner yang memiliki aturan khusus. Semua node di kiri lebih kecil dan node di kanan lebih besar dari parentnya atau induknya. Dengan aturan ini, operasi pencarian penambahan dan penghapusan bisa dilakukan dengan sangat efisien, bahkan hanya dalam logaritma waktu. Kita juga belajar tentang bagaimana transversal bekerja baik itu in order, pre order, maupun post order. Transversal yang masing-masing punya kegunaan tergantung pada kebutuhan pemrosesan data. Transversal adalah jantung dari manipulasi struktur tree dan sangat berguna di banyak aplikasi nyata. Melalui animasi dari visualgo.net, kita bisa melihat langsung bagaimana proses insert, search, dan delete bekerja secara visual. Ini membantu memperkuat pemahaman kita terhadap konsep BSD yang kadang terasa abstrak kalau cuma dibaca dari buku atau modul. Kemudian dengan mengimplementasikan BSD dalam Python, kita juga dapat melihat bagaimana teori itu diterapkan dalam praktik. Kita mempelajari struktur dasar node dan BSD dan menambahkan metode seperti insert dan search. Kamu juga bisa mengembangkan sendiri metode delete dan transversal sebagai latihan lanjutan. Dengan memahami BSD, kamu sudah satu langkah lebih maju dalam penguasaan struktur data. Struktur ini sering dijadikan dasar bagi berbagai struktur yang lebih kompleks seperti FPL3, Red Black Tree, dan lainnya. Maka memahami BSD dengan baik akan membuka jalan untuk memahami konsep-konsep tingkat lanjut di bidang ilmu komputer. Sekarang, giliran kamu coba praktikkan sendiri. Membuat BSD dengan bahasa pemrograman favoritmu. Mainkan animasinya di Visual Go, lalu coba variasikan datanya. Uji pemahamanmu dengan mencoba membuat fungsi pencarian atau penghapusan node dengan dan melihat hasilnya di terminal. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan silakan tulis di kolom komentar bagian mana dari pembahasan BST yang menurut kamu paling menarik atau masih membingungkan. Saya akan bantu jawab. Kamu juga bisa request topik struktur data lainnya untuk dibahas di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk belajar bareng di video ini. Semoga ilmu hari ini bisa jadi bekal untuk perjalanan coding kamu ke depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap semangat belajar.